Baik, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Sekarang kita membahas soal munculnya koalisi Gerindra PKB. Masih bersama dengan Mas Nugi dan juga Mas Budi Setiarso. Kalau Pak Prabowo siap maju capres lagi, mungkin tidak begitu kaget juga kita ya, Mas Nugi dan juga Mas Budi Setiarso. Karena memang tampaknya demikian. Coba, tapi sebelum kita lanjutkan, kita coba dengarkan lagi apa pernyataan Pak Prabowo soal maju kembali, siap maju kembali di Pilpres 2024. Ada yang bertanya, ya mungkin nyindir-nyindir. Sudah sekian kali kalah, kok mau maju lagi? Mungkin mereka tidak mengerti arti perjuangan. Baik, maju atau tidak itu tentu hak politik dari Pak Prabowo Subianto. Mas Nugi, dari munculnya koalisi Gerindra PKB ini, apa yang menarik yang bisa kita berikan catatan? Karena banyak kemudian yang menganggap ini koalisi kawin paksa lah, kemudian ada perbedaan yang sangat ideologis di level grassroots pendukung Pak Prabowo dan juga Muhaimin. Apa yang bisa kita berikan catatan atau dari terbentuknya koalisi Gerindra dan juga PKB ini? Yang pertama, saya kira Prabowo memang punya hak politik untuk mencalonkan kembali ya, dan kali ini dia menggandeng PKB yang notabene juga punya basis kelompok Islam ya. Tahun 2019 saya kira jadi catatan penting kalau Prabowo juga menggandeng beberapa kelompok Islam, dan itu terkait dengan kelompok 212, tapi sekarang ada lebih basisnya ke NU. Nah, masalahnya adalah saya kira satu sisi Prabowo memang punya elektabilitas yang tinggi saat ini ya. Ada 3 orang yang cukup tinggi, yaitu Prabowo, kemudian Anies, dan Ganjar. Masalahnya 2 orang yang lain, Ganjar dan Anies sendiri masih belum dapat tiket dari partai politik, sementara Prabowo sudah dapat. Nah, persoalan lain adalah Muhaimin Iskandar sendiri elektabilitasnya masih sangat rendah, walaupun dia memimpin satu partai yang terkait dengan kelompok Islam terbesar di Indonesia. Nah, jadi catatan saya adalah masih 2 tahun lagi, dan masih agak sulit Prabowo untuk memastikan bahwa dia bisa memenangkan pertandingan kali ini, karena dia harus bisa memilih calon wakil presiden yang tepat maju 2024 nanti. Oke. Yang juga banyak disoroti juga, Mas Nugi, ini ternyata deklarasinya juga tidak mengumumkan capres-cawapres juga ini. Artinya banyak yang membaca ini adalah masih membuka kemungkinan ruang-ruang yang lain, atau bagaimana? Kita menyoroti soal membentuk koalisi, tapi publik tidak disodorkan dengan nama capres-cawapres yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Ya, saya kira dua partai politik ini saya kira masih membuka banyak komunikasi dengan partai politik lain, dan itu masih sangat cair hingga sampai 2 tahun mendatang. Jadi politiknya sangat dinamis. Nah, saya kira ini juga menjadi semacam pertaruhan yang terbesar Prabowo juga untuk membuktikan bahwa untuk keempat kalinya dia maju bertanding, dan saya kira dia akan habis-habisan untuk tahun 2004 untuk memenangkan Pilpres di 2024 gitu ya. Nah, partai politik sendiri masih meraba-raba gitu ya. Beberapa partai politik ada yang sudah memberikan nama seperti Nasdem misalnya. Ya. Walaupun di sisi lain itu bukan berasal dari partai politik sendiri gitu ya. Banyak kasus partai politik yang sekarang mengumumkan nama-nama presiden atau dia menggaungkan beberapa nama, tapi justru masih belum berasal dari partai politik itu sendiri gitu. Jadi memang tujuannya adalah bagaimana memenangkan Pilpres di tahun 2024. Jadi dan walaupun itu tidak terkait dengan konteks pendidikan politik dan kaderisasi partai politik sendiri, tapi saya kira kemenangan adalah jadi tujuan. Oke, Mas Budi Setiarso, di 2019 tadi Mas Nugi katakan Pak Prabowo mengambil kelompok Islam, ini juga tampaknya akan mendekati kelompok Islam yang lain, dalam hal ini adalah NU dengan menggandeng PKB. Apa yang menarik yang bisa kita lihat dari deklarasi koalisi PKB Gerindra yang sebenarnya belum pernah terbentuk sepanjang sejarah Pilpres ya, 2 partai ini berkoalisi?
Ya, kalau kita lihat dari sisi timeline-nya ini masih setahun ya, bukan 2 tahun, setahun. Karena pendaftaran capres saya kira masih pas tahun ya, September itu akhir. Jadi ini dari sisi timeline masih cukup panjang prosesnya. Dan ini kita harus melihatnya sebagai sebuah pertarungan politik begitu, setelah dipicu dari pembentukan koalisi P3, Golkar dan juga PAN ya, membuat KIB ya. Dan kemudian itu kan kalau kita bicara soal legalitas, mereka sudah cukup mengusung satu capres gitu ya, siapapun itu, baik itu sebagai skoci seperti yang kita banyak diskusikan, atau memang dia punya calon sendiri. Dan poros kedua adalah PDI yang bisa maju sendiri, mungkin dengan beberapa partai kecil. Yang kedua tentu saja ada ini, jadi ada Nasdem dan PKB ini, Gerindra dan PKB ini, saya kira juga usaha untuk mengunci satu tiket gitu ya. Nah, apakah ujungnya adalah mereka akan mengajukan capres sendiri, baik itu Pak Prabowo atau yang lain, itu masih sangat bergantung kepada perkembangan dalam 1 tahun ke depan ya. Baik dari sisi elektabilitas mereka, dari sisi popularitas partai, dari sisi kemunculan tokoh, dan jangan lupakan negosiasi-negosiasi di balik meja ya. Jadi bagaimana mereka akan bernegosiasi tidak hanya soal kita dapat kursi berapa kalau menang, tapi juga ada transaksional yang saya kira itu nggak bisa dipungkiri ada gitu ya. Dalam proses politik kita untuk menentukan siapa calon presiden di 2024. Nah, yang kedua yang juga perlu disoroti adalah ini tugas kita media untuk membuka seluas-luasnya rekam jejak dari para capres yang muncul ini ya. Kalau kita lihat Pak Prabowo ini kan dari 2004 sudah menjadi calon wakil presiden bersama Ibu Megawati, 2009 ya, terus 2014, 2019 maju. Tadi sudah disebutkan menggunakan satu pendekatan atau model-model kampanye yang sebetulnya tidak ideal gitu ya. Ada politik identitas, ada kelompok-kelompok yang dianggap tidak toleran atau intoleran gitu ya. Dan yang juga harus menjadi catatan adalah ketika hasil pemilu diumumkan oleh KPU, Pak Prabowo dan timnya itu nggak mengakui hasilnya ya, seperti Trump di Amerika kan, tidak mengakui kekalahannya, jadi bahkan mereka mengklaim sebagai pihak yang menang. Dan bahkan setelah mengajukan ke MK, Pak Prabowo dan timnya juga tidak mengakui hasil atau putusan dari Mahkamah Konstitusi. Sehingga kita masih mengingat ada satu kerusuhan yang cukup besar di Tamrin, di depan Sarinah, dan waktu itu ada korbannya juga. Dan saya kira ini masih patut menjadi catatan, apakah memang untuk meraih satu kekuasaan itu memerlukan pendekatan-pendekatan yang ya boleh disebut jahat gitu ya, untuk menggunakan publik untuk saling konflik, akan termasuk konflik fisik gitu ya. Dan yang berikutnya adalah setelah semuanya selesai, drama-drama yang nggak penting ini, Pak Prabowo memutuskan untuk masuk pemerintahan. Jadi seperti meninggalkan para pendukungnya yang berharap banyak dari Pak Prabowo di 2019. Ini saya kira catatan besar dari masyarakat, dan kita sebagai media memang harus menunjukkan gitu agar tidak lupa, karena memang kita sering lupa kan peristiwa-peristiwa yang bergulir dengan cepat ini, sehingga 5 tahun lalu apalagi itu pasti dilupakan. Ini kita selalu harus mengingatkan bahwa itu adalah hak dari Gerindra, dari PKB untuk mengusung nanti misalnya Pak Prabowo atau Pak Muhaimin, tapi kita juga perlu memaparkan track record mereka dalam hal politik, dalam masa lalu mereka, dan seterusnya. Dalam hal isu hak asasi manusia, dalam isu anti korupsi, dan seterusnya. Jadi ada dua itu Mas, menurut saya. Yang pertama ini masih timeline-nya itu masih jauh, 1 tahun, masih banyak akan berubah dinamikanya. Dan yang paling menentukan sebetulnya adalah ruang-ruang diskusi, negosiasi di belakang layar yang tertutup biasanya. Dan yang kedua adalah tugas kita untuk menyoroti setiap calon dengan sedetail-detailnya, bukan untuk apa-apa, bukan untuk menjatuhkan mereka, tapi untuk kebaikan masyarakat banyak. Mas Budi Setiarso, tapi apa pentingnya lagi kita perlu mengingatkan kepada publik pendekatan-pendekatan yang dipilih oleh para elit politik, katakanlah Pak Prabowo misalnya di tahun 2019, jika kemudian maju lagi di 2024 dengan menggandeng
PKB misalnya. Sekarang kita lihat Pak Prabowo sudah memuji-muji Pak Jokowi kan gitu di depan kader Partai Gerindra sendiri. Mengapa mengapa kita sebaiknya mengingatkan kembali pola tingkah laku pilih atau model pendekatan yang pernah diambil oleh para elit politik ini, oleh para bakal calon presiden sebagai pertimbangan di tahun 2024, Mas? Iya, kan kita memang harus bercita-cita melaksanakan satu proses politik yang ideal kan. Proses politik yang ideal ya yang tadi seperti juga di diskusi sebelumnya ada merit system, ada orang-orang yang capable lah yang seharusnya memimpin lembaga-lembaga eksekutif kita ya, dan juga tentu saja legislatif dan juga yudikatif. Kenapa? Karena disitulah kalau terjadi proses politik yang di belakang layar, yang transaksional, maka lagi-lagi yang merugi itu masyarakat banyak gitu kan, dan ini salah satu tugas media ya, ini kita ngomongin soal peran media, memang harus begitu, kita harus membuka sedetail-detailnya apa yang mereka lakukan, baik itu tentu bukan personal dalam arti kehidupan profesi mereka ya, tapi track record mereka, karir mereka. Ketika militer, Pak Prabowo ini seperti apa sih? Apakah betul-betul clear and clean? Demikian juga calon-calon yang lain. Ketika mereka berpolitik, gaya politik seperti apa sih yang digunakan gitu. Dan yang ketiga adalah bagaimana interaksi dia dengan para pendukungnya. Ini kan penting ya. Kalau interaksi dengan pendukungnya terputus, beli putus di pemilu saja, lalu ditinggalkan setelah pemilu, saya kira kan ini satu hal yang lagi-lagi tidak ideal buat politik kita ya. Mestinya ada ikatan yang tanggung jawab yang lebih lah. Tidak sekedar kekuasaan, tidak sekedar mendapatkan jatah menteri partainya ya, atau bahkan setelah jadi menteri pun ada yang kena kasus korupsi ya, menteri KKP waktu itu dari Gerindra ditangkap KPK. Nah ini kan transaksi yang betul-betul merugikan kita semua, dan kalau kita larut ke dalamnya, maka mengapa tugas media kan kurang lebih gitu ya. Ini kita ngomong mesti harus, karena editorial view, kita memang harus ngomong di tugas media, memberikan informasi selengkapnya kepada publik tentang siapa calon pemimpin kita, track record mereka seperti apa, gaya politik yang seperti apa, dan seterusnya. Ini yang pentingnya masih kita untuk membuka track record mereka ya. Semua ya, ini tidak hanya Pak Prabowo. Kalau tadi disebut ada Pak Anies, ada Pak Ganjar, ada Bu Puan, ada siapapun, Pak Muhaimin, itu kita juga harus menguliti satu persatu. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk kita semaksimal mungkin memperoleh pemimpin yang mendekati ideal lah, atau kalau minimalnya adalah terbaik di antara yang ada gitu. Untuk menghadirkan kembali menghadirkan nalar kritis dan juga logis publik pemilih ya, Mas Budi Setiarso dalam Pilpres 2024. Mas Nugi terakhir, kalau kita lihat sekarang bicara soal track record lagi-lagi, koalisinya sudah terbentuk nih, ada KIB misalnya, ada koalisi Gerakan Indonesia Raya ini KIB dengan Gerindra juga PKB, tapi capres-cawapresnya sekali lagi ini semua masih disembunyikan. Meskipun kita bisa akhirnya sekarang publik jadi masih meraba-raba ini siapa kemudian calon-calon yang diusung. Apa yang menjadi catatan kita, Mas Nugi, soal strategi yang sekarang diambil parpol dengan menyembunyikan nama capres-cawapres, tapi sudah berkoalisi dengan mengatakan ini adalah koalisi gagasan, koalisi yang platformnya sama dan lain sebagainya? Ya, saya kira yang dilakukan partai politik adalah koalisi untuk kepentingan 2024 ya. Jadi kalau soal gagasan, soal itu mungkin nomor belakangan saya kira. Yang penting bagaimana mereka bisa mengamankan kekuasaan dan bisa menang di 2024. Nah, tentu penting mereka melihat catatan-catatan ke depan, apa saja profil atau figur-figur yang mendapatkan elektabilitas tinggi. Saya kira itu jadi catatan penting. Baik mereka dapatkan itu dari survei eksternal maupun mereka biasanya juga melakukan survei internal gitu ya. Nah, dan betul tadi misalnya dalam setahun ke depan masih proses atau dinamika politik masih sangat cair, sehingga masing-masing partai politik akan masih membuka komunikasi politik
untuk mengamankan suara dan bagaimana bisa kepentingan mereka bisa masuk dan tentunya menjadi tujuan akhir adalah kemenangan di Pilpres 2024. Oke. Itu jadi catatan. Baik, menarik. Kita akan lihat bagaimana perkembangan dinamika politik ke depan karena tampaknya masih cair dan masih akan ada muncul lagi mungkin perkembangan koalisi-koalisi yang terbaru. Terima kasih banyak Mas Anugrah Perkasa, terima kasih banyak Mas Budi Setiarso sudah bergabung dalam diskusi Editorial View pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Kami akan segera kembali tetap di CNN Indonesia Newscast.